Assalamualaikum Sobat Football United. Terima kasih selalu setia mengikuti channel Football United yang ringan amatiran ala gua. Musim sudah selesai, pertandingan sudah berakhir. Manchester United gue yakin setelah ini akan memasuki periode istirahat sebelum akan kembali bergabung ya skuadnya untuk siap-siap latihan pre-season, tour pre-season ke beberapa tempat di Amerika tentu saja dan juga nanti di Eropa. Namun di sisi lain inilah waktunya kabar, berita, update, mungkin sedikit rumor tentang transfer Manchester United. Bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini sudah dari musim lalu, ini juga periode sibuk ya bagi gua untuk memberitakan hal-hal tersebut. Dimulai kali ini gue ingin membahas tentang kabar terbaru dari Fabrizio Romano yang menyinggung dua kabar pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United baru-baru ini, yaitu adalah Mason Mount. Dikabarkan kalau Mason Mount sekali lagi ini memang betul-betul diincar oleh Manchester United. Ada beberapa kabar yang mengatakan kalau kesepakatan antara personal sudah dicapai antara Manchester United dan Mason Mount. Menurut Fabrizio Romano, jurnalis yang terpercaya ini mengatakan kalau sumbernya mengatakan belum ada kesepakatan personal dengan Mason Mount. Walaupun beberapa sumber juga mengatakan ini tidak akan jadi masalah bagi Mason Mount karena dua faktor. Nomor satu, sang pemain ingin cabut dari Chelsea. Nomor dua, sang pemain juga sangat welcome untuk bergabung ke Manchester United. Bahkan sering dikabarkan walaupun diincar oleh banyak klub lain ya, Mason Mount ini melihat atau menempatkan posisi Manchester United ini sebagai yang teratas untuk dituju musim depan. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya itu ada di klub Chelsea dan juga Manchester United. Yang dari sumber lainnya yang gue dapati atau gue baca bahwa Manchester United itu sudah memulai pembicaraan dengan Chelsea dalam usahanya untuk mendatangkan Mason Mount. Sangat awal sekali ya. Bahkan pertandingan Piala FA belum selesai, tapi Manchester United sudah melakukan nih pembicaraan dengan Chelsea dengan harapan ya ada ruang negosiasi di sana. Kenapa? Valuasi dari Mason Mount. Mason Mount menurut Fabrizio Romano juga dikabarkan kalau Chelsea ini mematok angka 80 juta. Sementara Manchester United menilai angka 80 juta itu terlalu tinggi. Walaupun Manchester United, dan gua curigai ini ya, asumsi gua adalah sudah ada rekomendasi dari Erik ten Hag untuk mendatangkan pemain ini, menilai angkanya terlalu tinggi di angka 80. Mungkin dari sumber lainnya yang gue dapatkan adalah sekitar 50-an itu angka yang diinginkan sebenarnya oleh Manchester United, dan gapnya ini cukup jauh 30 juta sehingga ruang negosiasi harus dilakukan di sana, harus dimasuki oleh kedua klub ini. Gua harapkan ya tidak akan berlarut-larut karena ada kabar lainnya yang mengatakan kalau pihak dari Chelsea ini dalam tanda kutip tidak takut kalau seandainya nanti harus melepas Mason Mount secara gratisan. Kenapa? Karena kan kontraknya kan habis nih di musim panas tahun depan. Sehingga kalau Mason Mount gagal keluar musim ini, ya musim depan dia akan keluar secara gratisan dan Chelsea akan kehilangan pemasukan. Namun di sisi lain gue berpikir juga ya nggak bisa seperti itu karena Chelsea juga harus mendapatkan income terkait dengan financial fair play. Jadi gue pikir sih ini ya cara negosiasi juga ya, strategi yang mungkin diambil oleh Chelsea. Dan tentu saja Manchester United juga harus menyusun strategi selanjutnya. Gua berpikir selain dari kubu manajemen Manchester United dalam hal ini mungkin John Murtough dan juga Richard Arnold, bagaimana pemilik selanjutnya dari Manchester United juga penting untuk bisa mempercepat proses ini. Karena keputusan ini kan juga bisa diambil negosiasinya antar owner, dimana Todd Boehly juga merupakan pemegang keputusan ya kan di dalam proses-proses seperti ini di Chelsea. Dan ini juga menurut gua bisa jadi salah satu pintu. Hanya saja Manchester United sampai dengan saat ini belum jelas ya kan, dan gua belum ada update-nya. Nanti insya Allah kan gua berikan lagi kalau ada update lagi tentang penjualan Manchester United, tentang kepemilikan barunya. Tapi sekali lagi Mason Mount nampaknya masuk rencana ya, pemain yang akan diincar oleh Erik ten Hag. Musim lalu tentu saja ada Frankie de Jong, dan sekarang ada Mason Mount. Mudah-mudahan tidak ada drama yang berlarut-larut ya dalam proses ini, dan mudah-mudahan Manchester United juga berhasil mendatangkan Mason Mount. Kenapa? Karena murni gue melihat Mason Mount merupakan rencana dari Erik ten Hag untuk membangun musim depan, dan ini sangat penting untuk bisa datang seawal mungkin sehingga bisa ikut pre-season ya kan. Kabar lainnya selain Mason Mount adalah Harry Kane. Harry Kane juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano
dalam posisi yang begini. Fabrizio Romano mengatakan kalau semua harus tenang ya dengan kabar Harry Kane. Belum ada keputusan walaupun sudah ada kabar yang berminat terhadap sang pemain dari Real Madrid, dari Bayern Munchen, termasuk juga Manchester United, tapi belum ada pendekatan secara konkret yang dilakukan. Masalah dari Harry Kane ini juga kompleks karena Daniel Levy dipercaya akan berusaha betul menahan sang pemain di Tottenham Hotspur. Beberapa musim yang lalu sempat ada tawaran besar datang dari Manchester City dan Daniel Levy berhasil ya menahan tawaran tersebut sehingga Harry Kane tetap berada di London Utara. Namun musim ini nampaknya tantangannya akan berbeda karena Harry Kane juga butuh kejelasan. Dan sampai dengan sejauh ini manajer selanjutnya dari Tottenham Hotspur ini masih belum jelas. Lalu juga ya ambisi dari klub ini harus lebih jelas juga apakah untuk trofi atau yang lainnya karena nampaknya ini yang akan lebih dicari oleh Harry Kane. Dan kalau dari beberapa sumber lain yang gue dapatkan, Harry Kane untuk pindah ke Real Madrid ataupun ke Bayern Munchen, pilihan ini nampaknya bukan pilihan yang pertama karena dia juga punya ambisi untuk memecahkan rekor ya di Premier League. Artinya dia harus tetap stay di Premier League dan dilihat Manchester United ini merupakan klub yang bisa memenuhi ambisi tersebut. Erik ten Hag dikabarkan oleh Fabrizio Romano sangat menyukai striker ini, bahkan dilihat sebagai striker yang paling ideal. Itu menurut kabar dari Fabrizio Romano ya. Striker yang paling ideal untuk Manchester United saat ini. Tapi proses untuk mendatangkannya diperkirakan akan alot. Namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Jadi semua pihak ini nampaknya masih wait and see ya. Dan gue yakin ini juga yang dilakukan oleh manajemen Manchester United mungkin dengan lebih mengincar pemain lain dulu ya kan, dalam hal ini adalah Mason Mount, tidak langsung membidik katakanlah demikian target Harry Kane ini. Mungkin juga memberikan waktu dulu kepada Tottenham Hotspur untuk mendatangkan manajer ya kan, karena pembicaraan antara Daniel Levy dan Harry Kane dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan terjadi di mana Daniel Levy diperkirakan akan memaparkan nih rencana klub kedepannya seperti apa untuk memenuhi ambisi dari Harry Kane terutama untuk soal trofi. Namun menurut gua sih situasinya nampaknya akan sulit musim depan. Tottenham Hotspur nampaknya harus mulai dari awal ya, ada proses yang harus dimulai dari awal, butuh waktu lagi, mereka tidak berkompetisi di Eropa, dan untuk persaingan di Liga juga menurut gua mereka saat ini situasinya ada mungkin satu langkah lebih mundur ya dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Gua melihat contoh kayak Chelsea sudah menata pemain-pemainnya ya kan, sudah mendapatkan pelatih yang mereka inginkan juga. Manchester United progres sudah terlihat, Arsenal pun juga demikian, Manchester City iya, Liverpool sudah bersiap bahkan dari musim dingin kemarin. Tottenham ini agak tertinggal gitu, dan ini menurut gua akan memberikan situasi sulit mungkin untuk Daniel Levy bisa menahan Harry Kane. Tapi ya kita lihat saja karena ada beberapa informasi juga yang mengatakan kalau Harry Kane punya peluang bertahan yang besar di Tottenham Hotspur. Tapi yang jelas Manchester United butuh striker premium dan ini harus didatangkan musim panas kali ini. Tidak ada excuse menurut gue, harus datang siapapun itu juga. Walaupun gue juga melihat Harry Kane ini sebagai sosok yang paling ideal. Kurang lebih demikian kabar dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapat seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.